Laut, tempat yang begitu luas, dalam, gelap, dan misterius. Laut yang luasnya membentang memenuhi 2/3 bumi ini ternyata baru terjelajahi oleh manusia sekitar 5%-nya aja. Dari jumlah yang sedikit itu, sudah banyak temuan yang bikin kita terpukau. Kita udah nemuin paus raksasa, ikan yang bisa nyala, dan cacing besar Alaska. Maaf. Kalau itu, di kartun doang. Luasnya lautan ini tentunya sangat berpotensi untuk memantik imajinasi manusia. Kita bisa saja berandai-andai tentang apa aja yang ada di dalam lautan ini. Apapun bisa kita pikirkan, tapi untuk kepastiannya, itu urusan belakangan. Namanya juga berimajinasi. Apapun yang kamu bayangin dan imajinasiin soal lautan sekarang, kemungkinan besar kamu bukan yang pertama ngebayangin itu. Lautan udah sejak lama menginspirasi pikiran banyak orang yang memandangnya. Pikiran-pikiran ini dapat menyebar dari satu orang ke orang lain. Misalnya disampaikan dari mulut ke mulut, dan lama-kelamaan membentuk suatu cerita di tengah masyarakat. Cerita itu kemudian dipercaya sebagai kebenaran dan disampaikan turun-temurun dari generasi ke generasi. Cerita tersebut kini jadi sebuah mitos, kisah yang dipercaya oleh masyarakat tertentu. Sedangkan ilmu yang mempelajari mitos disebut mitologi. Lautan yang luas ini punya mitos yang mudah dijadikan bahan pembicaraan sejak zaman dahulu kala. Kita mungkin sampai saat ini hanya memerhatikan indahnya lautan. Tapi orang dari zaman dahulu sudah membicarakan tentang misteri yang tersimpan di dalam lautan. Bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, laut bukan sekedar hamparan air yang membentang luas. Laut adalah kehidupan. Saat lautan tenang, dia memberikan mereka makanan dan sumber penghasilan. Namun, laut juga kadang bisa jadi mengerikan. Saat terjadi badai atau ombak besar, laut yang tadinya memberikan kehidupan bisa jadi mengambilnya kembali dengan cepat. Sifat dan keadaan laut yang berubah-ubah ini menimbulkan pertanyaan di benak manusia. Kenapa laut berubah-ubah? Apa atau siapa yang mengatur lautan? Dari pertanyaan ini muncullah mitos tentang dewa-dewi lautan yang mengatur keadaan laut. Saat dewa-dewi itu senang dengan masyarakat pantai, mereka akan menenangkan laut dan memberikan banyak hasil tangkapan laut. Namun, jika mereka sedang marah, laut akan menjadi ganas. Ada banyak dewa-dewi penguasa laut yang dipercaya beberapa masyarakat di dunia. Misalnya Poseidon dari mitologi Yunani dan Neptunus dari mitologi Romawi. Di Indonesia ada juga loh, yaitu Nyai Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Selain mitos tentang dewa-dewi lautan, ada juga mitos tentang kota yang hilang ke dasar laut, The Lost City. Julukan yang selalu melekat jika kita berbicara tentang Atlantis. Sebuah kota yang dipercaya hilang karena tenggelam dalam waktu sekejap. Kisah tentang Atlantis pertama kali dikemukakan oleh Plato, seorang filsuf asal Yunani. Plato menuturkan bahwa Atlantis diciptakan oleh manusia setengah dewa bernama Atlas yang merupakan anak dari dewa laut Poseidon. Kota ini dipercaya memiliki kekayaan yang melimpah. Emas, perak, logam mulia, sampai satwa liar yang eksotis semua ada di Atlantis. Di sana terdapat pula patung Poseidon yang didirikan untuk menghormati sosok dewa laut tersebut. Bisa kita bayangkan betapa tentramnya kehidupan rakyat Atlantis pada masa itu. Hingga akhirnya mereka menjadi serakah dan menjadi tidak berakhlak. Melihat kekacauan ini, Zeus sepakat dengan dewa-dewa lainnya untuk mengutuk Atlantis. Atlantis pun mengalami gempa dan banjir hingga pada akhirnya tenggelam ke dasar laut. Kemegahan Atlantis seketika hilang beserta manusia dan keserakahannya.
Selain menyimpan beragam keindahan, lautan juga memiliki banyak makhluk yang mengerikan. Beberapa yang sudah ditemukan oleh para penjelajah laut pun memiliki bentuk-bentuk yang tak lazim. Ada yang mukanya mengerikan, ada yang memiliki lampu, atau bahkan bisa memancarkan cahaya sendiri lewat tubuhnya. Tapi apakah kamu bisa bayangkan betapa mengerikannya jika kamu berlayar di permukaan laut dan hilang seketika ditelan oleh monster besar? Monster besar itu bernama Kraken. Kisahnya diceritakan melalui mitologi Nordik, mitologi yang disampaikan oleh suku asli negara-negara Skandinavia seperti Islandia, Swedia, Denmark, Finlandia, dan Norwegia. Kraken dipercaya sebagai monster besar yang memiliki tentakel mirip seperti gurita. Melalui tentakelnya, monster ini dapat menelan kapal yang sedang menjelajah lautan dengan sekejap. Cerita ini tentunya telah tersebar hingga kini, dan menjadi hal yang ditakuti ketika ternyata benar makhluk ini adalah sesuatu yang nyata. Cerita ini juga akhirnya dapat memengaruhi pemikiran orang terhadap kasus-kasus kapal yang hilang di lautan yang pernah terjadi. Apakah mereka hilang ditelan Kraken? Mitos-mitos tadi memang hingga kini belum terbukti kebenarannya, tetapi pengaruhnya terasa hingga kini. Dari karya seni hingga penelitian ilmiah terpengaruh karena mitos ini. Ada banyak karya seni yang menggunakan Atlantis sebagai latar tempat untuk ceritanya. Berkat mitos ini, terlahirlah karya besar seperti komik dan film Aquaman. Tanpa mitos ini, mungkin kamu tidak akan dapat menjadi saksi lahirnya karya seni yang keren ini. Kraken juga menjadi referensi untuk monster-monster yang menjadi musuh di film-film tentang lautan. Berkat dua mitos ini pula, ada beberapa penelitian yang berusaha menguak kebenaran tentang Atlantis dan Kraken. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Jacques Cousteau di tahun 1983. Ia menjelajahi lautan di sekitar Kepulauan Santorini. Hasilnya tidak ditemukan bukti keberadaan Atlantis. Begitupun dengan Kraken. Terdapat penelitian bawah laut pada tahun 2019 yang akhirnya menemukan seekor cumi dengan ukuran yang besar. Para peneliti menangkap gambar cumi dengan ukuran yang sangat besar melalui kamera bawah laut. Dan muncul pertanyaan, apakah ini yang dinamakan Kraken? Atlantis dan Kraken adalah dua dari sekian banyak mitos yang ada di lautan. Masih banyak hal yang lebih mengerikan atau membuat kita takjub. Mungkin kamu bisa mulai menjelajahi literatur yang tersebar di luar sana tentang mitos lautan. Niscaya itu akan membuat kamu dapat berpikir terbuka dan memiliki pengetahuan tentang lautan yang sangat luas. Jadi, sudah seberapa jauh kamu berimajinasi tentang misteri lautan? Kalau kamu suka video ini, jangan lupa dukung terus Mipi dengan like, komen, dan subscribe channelnya ya, biar makin sering update kontennya. Sampai jumpa di video berikutnya.